kasih setiamu Tuhan. Bahagiaku ada di dalam dekat sayangmu Yesusku. Ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Setiap langkah kakiku menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalam-Mu dapat kemenangan. Jiwaku, Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih, Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih Yesus. Tiap langkah hatiku menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalam-Mu dapat kemenangan. Jiwaku, Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih, Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih, Yesusku, buat kasih setiamu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Kuatlah imanku, kuatlah imanku. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Yang merasa diberkati selama sebulan ini bahkan seminggu ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Begitu
banyak diberkati oleh Tuhan Yesus kita. Saya yakin kita semua punya kerinduan yang sama. Kita sama-sama menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Namun sebelum itu, jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mengawali awal bulan ini, kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang bulan ini Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, kasih-Mu tidak ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menaikkan pujian kami. Layakkan kami Tuhan, biarkan pujian penyembahan kami benar-benar lahir dari hati kami yang paling dalam untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebab kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami bisa, tapi semuanya karena Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Katakan semua karena cinta-Mu Tuhan. Cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami hidup ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu. Sama-sama katakan, katakan tiada satu pun, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena hanya karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidup. Engkau yang memilih kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Selamatkan hidupku, semua karena cinta.
Yesus. Terima kasih Tuhan, yang selalu menjadi penolong dalam hidup kami. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Nyatakan cintamu pada Tuhan. Katakan, Yesus, Yesus, ini setiap mulut kami Tuhan, ini setiap lidah kami mau katakan padamu, kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan, katakan Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Sekali lagi katakan, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan kami hidup. Yesus, Kau yang pegang tangan kami, Kau yang pegang tangan kami, Kau yang megang tangan kami, Kau yang megang tangan kami. Kami punya Yesus yang setia. Terima kasih kami sadari Tuhan, tanpa di luar kasih-Mu, tanpa kasih-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya karena cinta-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena gagah dan perkasa kami, tapi semuanya kami sadari hanya Engkau Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sangat terbaik dalam hidup kami.
sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tetap dalam sikap penyembahan-Mu, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir dalam hidup kami. Kami sadari cinta-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Selalu baru. Setiap detik, setiap waktu Tuhan. Engkau yang ada dalam hidup kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang memegang jalan hidup kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian, mengikut Yesus, mengiring Yesus. Itu yang menjadi kesukaan hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami padamu Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Tuhan Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Katakan pada Tuhan, mengikut Yesus. Itu kesukaan hati kami Tuhan. Pernyataan kami padamu, kami mengikutmu, mengiringmu, melepas semua kedagingan kami hanya untuk mengenalmu Tuhan. Kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
dahsyat bagi nama Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak bersuka cita. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kami bersuka cita Tuhan Yesus, menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan. Dia membuktikan, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, sungguh Kau Yesus yang menjadi sumber kemenangan kehidupan kami. Come on Gold CC, mari sama-sama nyatakan, come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau. Saya rindu melihat tangan-tangan kita terangkat di hadapan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, come on. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada, come on Gold CC, katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh Yesus, semoga yang menjadi sumber kemenangan kehidupan kami. Oh, mari jemaat Tuhan, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, Kaulah kuatku, perlindunganku, Kaulah kuatku, perlindunganku, Allahku, sumber kemenangan. Kaulah, jemaat Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan, gunung batu, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
kekuatanku. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan. Katakan Yesus sumber kekuatan kita. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang menjadi batu karang kami, kota benteng perlindungan kami Tuhan Yesus. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkit. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, kekal. Haleluya, 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 dahsyat. Siap-siap melompat bagi nama Tuhan kita. Come on, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Kau yang menang bangkit Tuhan, oh penyelamatku, selamat yang bangkit. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Yang bersuka cita malam hari ini, mari rayakan dari hatimu. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kami bersorak bagimu, sebab Kau yang layak Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyelamatan yang kita terima dalam kehidupan kita. Kami bersyukur bagimu, sebab Kau sumber kemenangan kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau keselamatan kehidupan kami. Yesus Tuhan, ku bersyukur padamu. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kudu pertahanan, Yesus
nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorakmu yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Segala duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Sungguh kau hadir Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini, ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, yaitu partialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus merupakan 3 komponen atau bagian dari satu Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus hanyalah bagian-bagian dari Allah secara terpisah. Mereka tidak sepenuhnya Allah. Hanya ketika mereka bergabung, mereka baru menjadi Allah sepenuhnya. Triteisme. Paham ini menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi ilahi yang independen atau berdiri sendiri. Mereka memiliki hakikat dan substansi yang sama, namun terpisah satu dengan yang lainnya. Triteisme mengajarkan bahwa ada 3 Allah yang benar-benar terpisah satu dengan yang lain. Ajaran partialisme dan triteisme adalah ajaran yang menyimpang atau dinyatakan sesat. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ajar kami untuk berserah selalu kepadamu Tuhan. Meski kami belum melihat, tapi iman kami mau percaya. Hati kami mau berkata, di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat yang terjadi. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku tak menyerah, walau
syarat, takkan goyah. Ku nyatakan untuk setia. Sedangkan lebih lagi jemaat Tuhan, katakan kami mau percaya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Serahkan hatiku. Hanya jemaat Tuhan saja yang katakan. Ku tetapkan. Sekali lagi, dengan segenap hatimu. Ku tetapkan tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Sedangkan hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau nyatakan iman kita kepada-Nya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku Amin. Katakan tanpa syarat, ku tetapkan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, katakan senangkan. Senangkan hatimu, katakan senangkan. Senangkan hatimu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita tunduk kepala berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna sepanjang kehidupan kami. Di tengah kondisi mungkin kami yang tidak baik-baik saja, kasih-Mu tetap nyata melindungi, melingkupi kami. Pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, karena di tempat ini hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak dipuji dan layak disembah. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, mata kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di ruangan ini satu persatu. Jangan Kau lewatkan Tuhan, biar kami bisa konsentrasi, mendengarkan, melihat firman Tuhan. Dan berbicaralah kepada setiap pribadi kami, sehingga kami pulang, kami tidak sama lagi, kami diubahkan. Kami menerima bukan sekedar pesan dan informasi, tetapi sesuatu yang mentransformasi kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Roh Kudus, urapi dan bimbing kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.
Haleluya. Shalom. Lebih keras, ini baru 2 orang. Shalom. Kasih tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah di tempat ini, luar biasa. Gitu ya. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul. Kita tahu sepanjang minggu ini banyak kejadian ya, mulai dari cuaca yang tidak kurang menyenangkan buat kita semua, panas, terik, hujan. Ya, dan saya terima banyak laporan, ada yang rumahnya terjebak banjir. Ada yang terjebak banjir di sini? Ya, atau rumahnya di Planet Moncongloe, yang kalau di persimpangan SPBU itu kita bisa setengah jam di situ. Ya. Ya, ada kemudian yang juga saya terima laporan ada yang sakit gitu ya. Ada banyak yang sakit karena cuacanya tidak mendukung. Ada juga yang ada di sini yang temannya sakit, panas, demam, nggak ketahuan penyakitnya apa, radang bukan, apa bukan, ternyata tiba-tiba penyakitnya campak gitu ya, dicampakkan maksudnya gitu ya. Itu, ini perbedaannya besar, perbedaannya tipis antara campak dan dicampakkan gitu ya, sama-sama panas dingin gitu, itu ya. Nah, saya berdoa kita semua tidak ada yang dicampakkan, yang setuju katakan amin. Oke, haleluya. Baik, saya berdoa juga, kita tahu kondisi global tidak enak, ya. Saya tidak bilang beli emas, itu Dautoni ya yang beli emas gitu ya. Saya cuma bilang ayo kita sama-sama berdoa biar Tuhan berikan kedamaian buat setiap orang yang memegang kendali terhadap urusan di Timur Tengah, supaya kita juga nggak ikut-ikutan terkena imbasnya gitu ya. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Kita punya tema yang menarik, yaitu membuang dosa penghambat revival. Ini temanya dari GBI dan juga ayatnya dari sinode kita. Jadi mari kita buka sama-sama dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Nanti kita akan baca bersama-sama Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ya. Boleh lihat ke depan juga, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan bacakan secara bersama-sama 2 ayat ini, sehingga kita membaca firman Tuhan secara lantang. Nah, sambil kita berbicara secara lantang, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita juga sambil mendengarkan. Makanya suarakan secara lantang. 3, 2, 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, ayat yang kita baca di atas ini punya latar belakang. Saya selalu ceritakan latar belakang setiap ayat yang kita baca, biar kita mengerti, oh Tuhan itu maksudnya ini. Jadi latar belakang secara ini, kalau kita mengerti bahwa ayat ini keluar waktu bangsa Israel itu pasca pembuangan. Jadi masa pembuangan di Babel atau menjelang akhir periode masa pembuangan. Nah, coba bayangkan ya. Bayangkan waktu itu bangsa Israel ini bangsa yang disebut dengan umat pilihan Allah. Umat kepunyaan Allah, bahkan disebutkan biji mata Allah. Tetapi ternyata dalam perkembangannya, mereka berkhianat sama Tuhan sehingga dibuang ke Babel. Nah, bayangkan apa yang menjadi perasaan mereka saat disebut dengan umat pilihan Tuhan, tapi kondisi mereka mengenaskan. Mereka dijajah, mereka dibuang, dan mereka tercerai-berai ke segala penjuru. Secara psikologis dan secara rohani, ya, pasti mereka bertanya dalam hati, kalau Tuhan berkuasa, kenapa kami yang disebut dengan umat pilihan Tuhan hancur? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa kayak Tuhan gak jawab doa kami? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah, kondisi inilah yang melahirkan narasi yang berkata, mungkin Tuhan kita kalau di Babel kurang berkuasa kali. Tangannya kurang panjang untuk menjangkau kita. Atau mungkin telinganya agak sedikit banyak congeknya gitu ya, jadi tidak mendengar. Ada muncul narasi-narasi itu. Makanya kemudian Yesaya menjawab dengan ayat yang di atas, dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Mungkin juga sore hari ini, malam hari ini, ada kita yang merasa seperti bangsa Israel. Siapa yang di sini sudah menjadi Kristen tahunan? Puluhan tahun, belasan tahun. Ya, tapi kita merasa kok akhir-akhir ini Tuhan itu kayak jauh. Kok saya merasa akhir-akhir ini Tuhan gak peduli sama saya.
Kita berdoa terus menerus, bahkan pelayanan, bahkan kalau ibadah, kita si paling amin. Kalau ibadah, kita si paling angkat tangan. Mungkin kita sudah melakukan semuanya paling keras suaranya, tetapi ada pertanyaan dari hati kita yang paling dalam. Kenapa doaku belum terjawab? Kenapa permohonan saya, seruan saya belum dijawab sama Tuhan? Lama tidak dijawab, muncul pertanyaan dari hati kita. Apakah Tuhan gak dengar? Apakah Tuhan masih ada? Bahkan pertanyaan yang paling miris sekarang kita tanyakan. Apakah Tuhan masih peduli dengan hidupku? Halo? Ini seringkali terjadi saat kita mengalami lembah kekelaman. Ya. Dan seringkali, mohon maaf, kadang-kala kita ini cepat sekali menyimpulkan. Tuhan gak jawab doa berarti Tuhan jauh. Doa belum dikabulkan berarti Tuhan diam. Lalu kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya, Tuhan gak peduli. Kita cepat ngambil kesimpulan. Saya mau beritahu malam hari ini. Kehidupan rohani kita tidak sesederhana itu. Di pikiran kita, kehidupan rohani kita ingin relasi kita dengan Tuhan. Kayak kalau kita pergi ke mesin ATM. Tahu mesin ATM ya? Atau semua sudah pakai QRIS, gak pernah pakai ATM. Kalau kita pergi ke mesin ATM, kita kasih masuk cardnya, atau kita kasih masuk cardless-nya, kodenya, lalu keluar uang. Betul atau tidak? Kita kadang-kadang pengen relasi kita sama Tuhan mirip seperti itu. Artinya apa? Kita ingin kalau kita doa, keluar jawaban doa. Kita puasa, terjadi mujizat. Kita pelayanan, hidup kita lalu kemudian dipromosikan. Kalau polanya nggak terjadi, tiba-tiba kita panik. Oh, Tuhan sudah nggak peduli. Kita seringkali terjebak sama itu dan kita cepat menyimpulkan. Memang benar, tidak semua keadaan Tuhan diam itu hukuman. Contoh siapa? Contoh Ayub. Ayub dari orang yang sangat kaya, orang yang saleh, dijaga hidupnya oleh Tuhan, kehilangan satu hari, harta, anak, bahkan tubuhnya sakit. Dan dalam penderitaannya, dia tidak dengar suara Tuhan. Tuhan diam di sana. Ya. Ini Ayub, dia ngalamin. Memang tidak semua diamnya Tuhan itu karena kita bermasalah. Khusus untuk Ayub, diamnya Tuhan bukan hidup Ayub tanpa kehadiran Tuhan, bukan. Tetapi karena Ayub sedang diproses lebih dalam. Karena nanti di akhirnya kita tahu Ayub berkata, kalau selama ini dari orang saya mendengar Tuhan, mengenal Tuhan, sekarang saya melihat dan berpengalaman langsung dengan Tuhan. Relasinya Ayub diperdalam. Tuhan gak pernah berubah, tetapi pemahaman Ayub tentang Tuhan berubah. Nah, kita itu harus hati-hati. Jangan sampai setiap kali kita merasa kering, kita merasa di lembah kekelaman, kita langsung klaim, oh saya seperti Ayub, terlalu cepat. Ini karena cobaan dari Tuhan. Kita terlalu cepat menyimpulkan akhirnya. Padahal ada dua kemungkinan besar pada saat engkau merasa Tuhan itu diam. Yang pertama bisa jadi engkau Ayub yang ada di sini. Tapi bisa jadi yang kedua, karena memang ada pemisah antara engkau dengan Tuhan. Nah, ini perbedaannya sulit kita lihat dari luar. Kenapa? Sama-sama menderita. Tapi kita harus selami lebih dalam lagi. Halo? Ya. Kita harus mengerti apa yang terjadi. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita kayak Ayub, saya nggak akan bahas bagaimana kalau kita ini dengan Ayub. Yang masalah kalau karena akibat dosa. Kenapa? Kalau kita bisa mengidentifikasi hidup kita itu penderitaannya yang mana, yang kayak Ayub atau yang karena dosa, maka kita bisa tahu, kita bisa bermohon sama Tuhan dengan bahasa yang tepat. Kalau kita mengalami kayak Ayub yang memang diproses Tuhan, maka kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Tapi kalau kita karena dosa, maka saya mau kasih tahu, harusnya kita berkata, Tuhan tegur aku, sucikan dan tahirkan. Nah, jangan sampai kita ada di posisi berdosa tapi kita ngaku-ngaku, Tuhan kuatkan aku kayak Ayub. Ada dosa yang kau sembunyikan. Ada dosa yang kau masih kompromi. Ini yang bahaya. Makanya sore malam hari ini kita melihat. Kita harus belajar. Sebenarnya kita itu kalau Tuhan diam, kita lagi di kondisi yang mana nih? Ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita melihat dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan yang kedua, jelas yang terjadi pada bangsa Israel itu kasus yang kedua, di mana bangsa Israel itu melakukan kejahatan dan ada dosa di sana, sehingga bangsa Israel lah yang menjauh. Ingat, kalau kita membaca ayat ini, perhatikan, problemnya bukan posisi, bukan kemuliaan Tuhan, bukan kapasitas Tuhan, bukan kuasa Tuhan. Betul atau tidak? Problemnya bukan sama Tuhan, problemnya ada pada kondisi manusia.
manusia. Makanya di ayat ini Yesaya bilang, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kapasitas Tuhan dari Alfa dan Omega, dari awal hingga akhir tidak pernah berubah. Kalau Tuhan menyelamatkan, ia sanggup. Kalau Tuhan mau merespon, ia mendengar. Permasalahannya adalah karena kitanya yang masih bermasalah. Dan saya mau beritahu, dosa itu bukan sekedar kesalahan. Dosa adalah kondisi di mana relasimu sama Tuhan itu rusak. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca baik-baik di atas, ada dikatakan ada frase pemisah dan menyembunyikan diri. Itu pemisah menyembunyikan diri bukan berarti Tuhan kabur ya. Yang mengakibatkan Tuhan menyembunyikan diri berarti Tuhan main petak umpet sama kita. Bukan main petak umpet sama kita ya. Bukan seperti itu. Dosa itu selalu mengubah kondisi relasi kita. Contoh, saya kasih ilustrasi. Kalau kita ada di matahari yang terik, mataharinya terik, kita lihat ke atas silau. Tapi begitu kita pakai kacamata hitam, kacamata ribet, sebenarnya mataharinya kurang redup atau karena kita pakai kacamata? Karena kita pakai kacamata hitam. Masalahnya ada matahari atau sama kita? Ada sama kita. Nah seperti itu kehidupan kita. Masalah relasi kita dengan Tuhan. Ingat sekali lagi, saya mau ingatkan. Dosa bukan sekedar pelanggaran aturan. Tetapi dia merusak relasi kita dengan Tuhan. Nah ini juga kejadian di bangsa Israel. Yang bikin rusak relasinya bangsa Israel dengan Tuhan adalah dosa. Nah sekarang kita akan cari akarnya. Apa akar? Kenapa bangsa Israel ini bisa disebut berdosa? Nah kalau kita cari akarnya, perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel itu pada zaman Yesaya bukan bangsa yang tidak percaya sama Tuhan. Bukan ateis, mirip Coki yang mengaku ateis gitu ya. Bukan seperti itu. Mereka masih beribadah, masih menyebut nama Yahweh. Bahkan mereka masih punya sistem keagamaan, mereka masih punya imam, mereka masih punya struktur-struktur keagamaan. Masalahnya bukan bangsa Israel berhenti percaya sama Tuhan, bukan. Mereka masih percaya sama Tuhan. Masalah utama bangsa Israel adalah hati mereka terbagi. Istilah zaman sekarang, hatinya mendua. Sama-sama katakan hati mendua. Kurang keras, hati mendua. Ini masalahnya bangsa Israel. Hati mereka mendua. Saya mau kasih tahu. Hati mendua itu bahaya loh. Bisa mengakibatkan pembacokan. Ini loh. Siapa yang tahu ceritanya ini? Mahasiswa yang dibacok. Mahasiswa yang dibacok. Tahu nggak ceritanya? Mereka, ya siapa yang mendua? Cewek? Ceweknya yang mendua kan? Berakhir pada iya. Hati-hati dengan hati yang mendua. Bisa berakhir seperti ini. Dan saya mau kasih tahu yang bahaya. Hati mendua itu nggak kelihatan pada saat engkau datang duduk begini-begini, nggak kelihatan. Ya, pada saat naikkan pujian, haleluya, nggak kelihatan masalah mendua hati, nggak lihat. Saya mau kasih tahu supaya begini. Pada saat banyak orang Kristen itu nggak tahu kalau hatinya sedang mendua. Tapi dia tenang-tenang saja, merasa nggak apa-apa. Hatinya sudah tumpul. Banyak orang Kristen seperti itu. Di gereja angkat tangan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kondisi hatinya mendua. Nah makanya malam hari ini saya mau beritahu ada dua hal area hidup kita yang kalau kita bisa perhatikan itu dengan baik, maka itu kayak sebuah cermin di mana kita bisa melihat, ternyata hatiku itu mendua. Ternyata ada masalah dengan hatiku. Yang siap katakan amin. Siap untuk belajar malam hari ini supaya kita bisa tahu nih. Ternyata hati saya mendua. Nah, yang pertama, orang yang mendua hati sekali lagi tidak kelihatan di ibadah. Orang yang mendua hati paling jelas terlihat dalam cara seseorang memperlakukan hepengnya. Tahu hepeng? Money. Tahu money? Uang. Tahu uang? Doe. Tahu? Loh, dari mana saya tahu? Yesus pernah berkata, perhatikan baik-baik. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak menghinakan yang lain. Kita sama-sama baca berikutnya. 3, 2, 1. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada... Firman Tuhan menyebutkan ada dua nama. Allah dan Mamon. Ia nggak berkata Allah dan iblis. Saingan Tuhan bukan iblis. Ya, ia menyebut uang dan itu bukan kebetulan kalau disebut dengan uang.
Cara melihat hati kita mendua atau tidak adalah terlihat dari cara kita memperlakukan uang. Kenapa? Dengar baik ya. Uang itu, harta, bukan cuma sekedar alat transaksi. Uang itu bisa menyimpan rasa aman, kendali, dan masa depan. Karena uang itu menyentuh pusat rasa aman manusia. Contoh, saya kasih lihat. Tahu lagunya Ku Menang, tahu? Ya, coba bayangkan kalau duit di dompetmu atau di saldomu tinggal 50.000. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Gayanya begini. Coba kalau duitmu 50 miliar. Ku menang bersama Yesus. Betul atau tidak? Kenapa? Karena masalah. Halo? Coba malam hari ini kita lihat baik-baik. Ya. Dalam perikop yang sama, bahkan Yesus pun mengatakan begini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tahu artinya ini apa? Artinya begini, arah hatimu bisa dilihat dari caramu menggunakan uang atau menggunakan harta. Kita ini sering nyanyi, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yesus berkata dari atas, uangmu lari ke cewekmu semua. Dan jiwaku. Semua ini uangmu kau belikan skin Mobile Legend. Halo? Kadang kita itu manusia hipokrit seperti itu ya. Makanya saya mau kasih tahu, cara kita menghabiskan uang kita adalah cerminan hatimu mendua atau tidak. Nah, disinilah konteks memberi, baik dalam konteks persepuluhan, janji iman, diakonia, dan lain sebagainya yang engkau bawa ke gereja, menjadi cermin arah hatimu seperti apa. Makanya dengar baik. Saya mau kasih tahu begini ya. Semua yang engkau tabur, baik bentuknya persepuluhan, baik bentuknya kemudian janji iman, baik bentuknya persembahan sulung dan lain sebagainya, jangan kamu lihat sebagai sekedar sistem ekonomi agama. Karena kalau kamu lihat ini sebagai sistem ekonomi agama, yang terjadi kamu masuk dalam perdebatan yang ada di media sosial. Persepuluhan tidak berlaku lagi, janji iman tidak berlaku. Karena kita melihat itu sebagai sebuah sistem ekonomi keagamaan. Saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan malam hari ini, tindakan memberi persepuluhan bentuknya janji iman, taburan untuk pekerjaan Tuhan, apapun itu sebenarnya tindakan iman yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Saya akan jelaskan nanti. Tapi kau harus tahu ini. Jadi ini bukan sekedar, teologinya ini sudah nggak masuk, ini perjanjian lama tidak berlaku. Makanya saya mau kasih tahu, kadangkala persepuluhan, janji iman, dan cara kita memberi di gereja itu bisa jadi cermin arah hati kita mendua atau enggak. Ya. Nah, saya nggak ragu bahas ini. Kenapa? Di tempat kita persepuluhan semua itu transparan. Dipakai buat apa? Semuanya dipakai untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bayar air, listrik, dan lain sebagainya. Bahkan kita makan bersama pun di bawah, itu dipakai dari situ. Ya, saya nggak akan ragu membahas ini. Bahkan gini loh, ayat yang sering diperdebatkan itu ini. Ya, tapi saya nggak akan gunakan ini untuk menekan jemaat beri persepuluhan atau penebalan kata nanti Tuhan berikan berlimpah-limpah. No, bukan itu. Perhatikan ayat ini baik-baik dan coba rasakan kira-kira ayat ini tuh sebenarnya Tuhan itu mau ngomong apa sih? Kalau kita perhatikan baik-baik, ayat ini sebenarnya Tuhan mau ngomong begini. Ayat ini Tuhan itu kayak mau meyakinkan kita, Piko bawa semua itu persepuluhan dan lain sebagainya ke rumah perbendaharaan. Karena perhatikan, saya pastikan kalau kau lakukan itu, makanya ada kata ujilah, engkau akan diberkati. Itu Tuhan ngomong di situ. Jadi seolah-olah pernah ada temannya yang mengutang di sini. 100.000 mau. Besok tanggal 2, saya yakin saya kasih kembali. Percayakah sama saya? Dia sedang ngapain? Dia sedang memastikan engkau percaya sama dia. Nah, hal yang sama terjadi sama ini, firman Tuhan ini. Waktu malaikat 3 dikatakan, itu malaikat 3 Tuhan sedang meyakinkan kita bahwa dia itu selalu memenuhi janjinya. Dia itu layak dipercaya. Ini ayat masalah kepercayaan. Bagaimana kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Makanya keluar kata, ujilah aku. Karena Tuhan gak mungkin bohong. Tuhan gak mungkin berdusta. Seolah-olah kita diajak untuk percaya. Nah, orang yang mendua hati, dia akan berkata begini, aku mau memberi, tapi bagaimana nanti kalau akhir bulan kurang?
Tapi orang yang hatinya utuh dan tidak mendua, dia akan berkata, aku memberi bukan karena aku gak butuh uang, tapi karena aku tahu dan percaya Tuhan lebih besar daripada kekuranganku. Ini masalah kepercayaan. Ya. Ada yang pernah dengar di sini namanya jebakan kelapa? Belum pernah dengar ya? Jadi di suatu tempat ada orang cara untuk menangkap monyet. Ya, dia lubangi batok kelapa sesuai dengan ukuran tangan monyet. Di dalamnya itu diisi kacang, makanannya monyet. Ya, jadi kalau monyetnya datang, dia lihat, dia ambil tangannya, dia masukkan tangannya ke dalam, dia genggam, kemudian dia tidak bisa tarik keluar. Nah disitulah dia terjebak. Selama dia nggak akan lepaskan itu makanan, dia akan terjebak di sana. Gambarannya kayak begini. Ya, selama dia nggak lepas itu makanan, dia akan terjebak di sana. Nah hati-hati. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kadang-kala kita seperti ini. Monyet itu hewan yang pintar loh. Tapi dia punya nature, namanya serakah. Gitu ya. Ini saya nggak bilangin kita monyet. Tapi kadang-kadang sifat serakah kita yang nggak mau melepas itu mirip sama bukan saya yang bilang. Saya mau bilang mirip Momo Geisa. Cuman kan ya, ada yang sudah bilang monyet kan begitu. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita sering berpikir juga, persepuluhan itu masalah berapa persen? Saya mau kasih tahu ya. Dalam praktik bangsa Israel, isu utamanya itu bukan masalah angka 10%-nya. Isu utamanya itu ada pada urutannya. Apa maksudnya? Bukan soal nominal, tetapi siapa yang ditempatkan atau prioritas utamanya. Nah, saya mau kasih tahu. Semua model persembahan, baik persepuluhan, persembahan hasil pertama, apapun bentuknya, itu selalu Tuhan minta lebih dulu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah ini bertentangan dengan logika ekonomi, karena logika ekonomi ini tindakan risiko, karena belum tentu, panen berikutnya bagaimana. Makanya dari mana saya tahu? Ingat ayat ini berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan apa? Hasil pertama. Tuhan itu pengen dia didulukan. Makanya ayat ini ada. Makanya dalam konteks bangsa Israel, dia akan selalu kasih keluar perpuluhan apapun pertama kali. Hasil pertama bukan sekedar simbolis. Ini berbicara bagaimana Tuhan melatih bangsa Israel supaya dia memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan ekonominya. Ya. Di sinilah letak iman. Mereka menaruh Tuhan sebagai yang pertama, bukan bagian dari yang sisa-sisa. Makanya muncul ayat ini. Kalau kita lihat ayat Keluaran 23:19, yang terbaik dari bunga-bungaran. Bunga-bungaran itu apa? Panen pertama. Jadi orang Israel dulu kalau panen, dia akan ambil yang paling bagus dan yang paling pertama dia akan bawa ini sebagai persepuluhan, buah sulung dan lain sebagainya. Ini yang ini. Jadi bukan sekedar masalah persentase dan lain sebagainya. Nah kalau kita mau jujur, berapa banyak kita yang sering kali membalik urutan ini. Gaji masuk, yang pertama kita hitung, uang kos, uang makan, uang nongki-nongki, uang membeli skill Mobile Legend, ya, uang untuk minum fore, apa lagi? Baru terakhir, sisanya tidak ada, jangan dikasih masuk persepuluhan deh. Berapa banyak kita, saya mau kasih tahu, orang yang begini, itulah orang yang mendua hati. Makanya saya mau kasih tahu, masalah persepuluhan itu bukan masalah nominal. Itu bukan sekedar masalah soal keuangan. Itu cermin hatimu yang sedang mendua. Kan kita seperti itu kan. Tuhan itu gak mau begini. Saya pastikan dulu saya aman, baru kemudian untuk Tuhan. Kita kebanyakan begitu. Tuhan mau engkau dahulukan Tuhan, baru kau ngomong. Karena sebenarnya engkau harus tahu, sumber rasa amanmu bukan sama hartamu, bukan sama uangmu. Itu sama Tuhan. Nah kalau sumber keamananmu ada sama uang, maka engkau akan berkata, oh kalau begitu saya dulu deh. Saya list dulu, baru Tuhan. Saya mau kasih saksian sedikit. Saya sampai detik ini. Setiap gaji masuk, yang pertama keluar dari rekening saya itu perpuluhan untuk gereja. Saya praktekkan. Kenapa saya tahu? Sumber aman saya itu dari Tuhan, bukan dari gaji yang masuk. Halo? Hati-hati, uang dalam pikiran manusia seringkali memberikan rasa aman, masa depan kendali. Makanya kalau kita tanya orang kenapa sih tahan untuk memberi, tidak langsung memberi, bukan karena nggak mampu,
Tetapi dia takut kehilangan rasa kendali dan rasa aman. Tapi dengar baik, kalau engkau berani melangkah, kita mungkin berkata, aduh gak cukup untuk sebulan, tapi saya mau beri untuk pekerjaan Tuhan. Perhatikan, itu menunjukkan bahwa engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau engkau berani melangkah. Nah, saya mau ingatkan, apa yang kita dahulukan itu menunjukkan arah hati kita. Hati kita mendua atau tidak. Makanya latih sejak dini memberikan untuk pekerjaan nama Tuhan, apapun bentuknya. Mulai saat ini, mulai belajar. Pak, saya ini mahasiswa, pemasukan terbatas. Engkau tetap bisa memberi dengan proporsional. Apa maksudnya proporsional? Meskipun 5.000, mungkin 10.000, kalau itu memang untuk persepuluhan, berikan. Coba lihat itu persepuluhan per bulan. Ada banyak teman-teman kita yang dapat berapapun dia akan kasih ke Tuhan. Nominal kecil bukan masalah. Yang diuji adalah apa engkau, hatimu tidak mendua dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas nyata. Jangan sampai kita nih mahasiswa, kita mendahulukan Tuhan. Begitu beasiswa keluar atau gaji part time keluar, nanti bisa aja deh. Begitu saya jadi full time, biar ini saya simpan dulu buat saya. Halo? Hatimu sedang mendua. Engkau yang orang tua, ajar anakmu dari sekarang memberikan dari apa yang engkau berikan kepada dia, supaya waktu besar itu menjadi kebiasaan. Itu menjadi ajaran untuk dia. Ingat baik-baik, uang tidak pernah menjadi masalah sampai uang mengambil posisi Tuhan sebagai sumber rasa aman. Rasa amanmu dari mana? Saya mau kasih tahu, Tuhan itu gak butuh uang. Dan saya bukan sombong, gereja ini juga tidak butuh uang. Gereja ini bergantung pada Tuhan. Maka memberi dalam bentuk apapun, maupun persepuluhan, janji iman, taburan apapun, adalah pembentukan hati kita dan cermin arah hati kita. Dengan memberi kita dibentuk dan dituntut untuk kemudian kita mendahulukan Tuhan, supaya hati kita tidak mendua. Karena tanpa latihan memberi, dengar baik, tanpa engkau berlatih untuk memberi, sangat mudah mamon, uang, mengambil posisi Tuhan dalam hatimu. Dan ketika uang sudah menjadi rasa aman, hatimu akan terbagi. Halo? Sebaliknya, saat kita memberi, maka engkau sedang apa? Melatih kepercayaan sama Tuhan. Menunjukkan loyalitasmu itu hanya sama Tuhan. Menyatakan bahwa uang bukan sumber utamamu. Makanya berlatihlah memberi. Berlatih setiap kali ada kesempatan untuk menabur di pekerjaan Tuhan. Jangan lambat-lambat. Akan memberi. Memberi. Saya mau kasih tahu ya, memberi juga itu bukan pembuktian kepada Tuhan. Saya kasih tahu. Memberi bukan pembuktian kepada Tuhan. Kalau kita pikir secara logika, Tuhan itu nggak perlu bukti apa-apa dari kita. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi sama kita, pengetahuannya tetap dari awal sampai akhir. Dia tahu kalau lu pelit, pelit aja. Ya. Dia tahu kita dari awal sampai akhir. Waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, bukan Tuhan nggak tahu kalau dia akan mempersembahkan, bukan. Tetapi dia sedang melatih yang namanya Abraham untuk menaruh kepercayaan penuh sama dia. Nah, kita juga sama. Pada saat kita ditantang untuk memberi, engkau dengar, ada pekerjaan Tuhan untuk gini-gini. Cepat. Kenapa? Di situ sebenarnya engkau sedang dilatih untuk mengutamakan Tuhan. Untuk menyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Memberi sekali lagi, bukan tentang kebutuhan Tuhan, tapi tentang pembebasan hatimu dari yang namanya mamon. Makanya dengar baik. Oleh hari ini belajar. Setiap ada kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan Tuhan berbicara dalam hatimu, berikan. Jangan ditahan. Itu latihan rohani. Halo? Nah, kalau kita memahami ini, persepuluhan, janji iman, apapun yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, tidak terasa seperti uang setoran ke preman. Karena banyak orang kesaksian kalau masalah persepuluhan, aduh saya karena nggak ngasih persepuluhan minggu lalu, Tuhan cabut pagar perlindungannya, anak saya kecelakaan. Tuhan bukan preman. Itu kayak kita setoran ke preman saja kalau seperti itu. No, bukan. Tuhan bukan seperti itu. Tetapi saat kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah latihan kepercayaan. Menjaga hati kita supaya tidak terbagi dan tidak mendua. Yang mengerti katakan amin. Belajar dari masih muda. Jangan tahan-tahan. Kalau kamu sekarang dengan uang yang sedikit, yang kamu pegang sekarang, kamu gak berlatih, percayalah, mau 1 triliun juga aku gak akan ngasih. Karena uang itu amplify karakter. Bukan merubah orang. Uang gak pernah merubah orang.
Kalau ada temanmu, dulu miskin sama-sama Jeki, begitu kaya dia lupa. Tidak. Sebenarnya dia sudah lupa juga dari kau bayar kau miskin. Cuma dia ada kepentingan aja waktu itu. Mulai belajar. Saya tahu mungkin, Pak, saya itu masih bolong-bolong. Masih belum mampu. Jangan patah semangat. Lakukan karena namanya juga melatih. Kalau dari ada 10 kali kesempatan, engkau bisa berlatih 6-7 kali. Ikut terus menabur. Nanti Tuhan akan terus latih kamu sampai kamu dari 10 kesempatan kau bisa 10 kali. Jangan juga, Pak, 10 kali kesempatan 2 kali. Tingkatkan. Jangan menyerah, jangan sampai di situ. Ayo latih terus. Yang mau katakan amin. Ingat, cara kita memperlakukan uang kita memperlihatkan apakah hatimu mendua atau tidak. Itu tadi masalah pertama, mendua hati terlihat dari cara kita menggunakan uang. Nah, yang kedua, masalah mendua hati itu terlihat jelas saat kita, bagaimana kita memperlakukan itu tadi uang. Yang kedua, waktu. Sama-sama katakan waktu. Kita pikir penyembahan berhala atau mendua hati itu dosa yang kalau kita pergi bikin patung. Siapa yang bikin patung? Siapa tahu ada yang bikin patung saya tuh sembah-sembah di rumahnya. Dan gitu kan mirip sama ini ya. Bukan itu. Ya, kadang bentuknya jauh lebih sederhana dan lebih halus. Membuktikan hati kita mendua atau tidak. Bagaimana caranya? Cara kita memakai waktu. Nah, mengapa arah hati itu terlihat dari cara kita menggunakan waktu? Waktu itu adalah hal yang paling aneh dan unik. Kenapa? Uang kan bisa dicari lagi, kesempatan bisa datang 2 kali, tapi waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Jadi kalau hatimu benar-benar tertuju pada Tuhan, itu akan terlihat dari caramu menggunakan waktu. Mazmur 90 ayat 12 berkata apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita melihat ayat ini, maka kita bisa mengerti. Kenapa disuruh ngitung? Kenapa ayat ini kita disuruh ngitung? Supaya kita sadar waktu kita hidup di dunia itu sangat terbatas. Betul atau tidak? Terbatas kita sebagai manusia. Orang yang sadar hidupnya terbatas, maka dia nggak akan menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Atau untuk hal yang tidak membuat dia semakin dekat sama Tuhan. Atau tidak menggunakan waktu yang tidak bernilai dengan kekal. Efesus 5 ayat 15 berkata, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini ada hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu itu aktif, artinya waktumu kamu harus kelola dengan baik, dengan sadar, bukan mengalir tanpa arah, makanya nggak jelas hidupmu. Halo? Dari caramu mengatur waktu akan terlihat arah hidupmu akan kemana. Kalau kita ngatur waktu nggak jelas, contohlah, ya, saya prioritas kuliah. Dari pagi sampai pagi main Mobile Legend, salah profesi. Harusnya bukan jadi mahasiswa, jadi gamers. Halo? Betul atau tidak? Kadang-kadang kita seperti itu. Kita nggak sadar, hidup kita mengalir tanpa arah. Mau kau jadi apa 2 tahun lagi? Mengalir kemana Tuhan mau. Kau sedang tersesat itu bro. Nggak punya tujuan namanya itu. Itu bisa jadi karena hatinya mendua sebenarnya. Makanya coba cek cara kita bergunakan waktu. Contoh sederhananya deh. Nongkrong sama pelayanan. Setiap kali ada kesempatan pelayanan berkata, nanti pi deh. Dia ajak ke ground, dia ajak ibadah hari Minggu. Nanti pi. Belanda masih jauh. Begitu ditelepon temannya, ada kak di tempat biliar? Gas OTW. Lagi mabar ki, di mana kok? Di Kopi Setia. OTW. Biar lagi pusing itu kepalanya bisa tiba-tiba sembuh. Kelihatan caramu menggunakan waktu. Orang yang hatinya mendua ingin dekat sama Tuhan tapi nggak mau kenyaman pribadi, nggak bisa bro. Karena mengikut Tuhan itu menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Mengaku ingin dipakai Tuhan tapi hidupnya pengen ngatur sendiri kehidupannya, bukan, nggak bisa bro. Saya mau kasih tau, nongkrong nggak salah loh ya. Ada di sini loh. Mana Sandi Bade? Nggak ada ya. Sandi Bade itu kalau setiap jam-jam segini dia kumpul sama teman-temannya, katanya ngapain? PA. Apa itu PA? Pendalaman Alkitab. Betulan. Tapi betul loh. Dia pulang kalau ke tempat ini malam-malam pulang, dia pergi tanya sama saya. Kak Esra, apa itu dibilang di kitab Kejadian Nepilim? Ada katanya
manusia menikah sama raksasa. Oh, dari mana kok ini? Dari PA. Ini banyak pertanyaan muncul. Nanti saya tanya ke satu-satu. Wah, ini nongkrong yang mendekatkan diri atau membangun relasi sama Tuhan. Tapi ada nongkrong yang nggak jelas. Nah, ini yang saya bilang. Makanya pertanyaannya bukan boleh atau tidak nongkrong. Pertanyaannya adalah apakah nongkrong itu membuat relasi saya sama Tuhan semakin dekat atau tidak. Itu pertanyaannya. Ya. Makanya orang yang pergunakan waktu tidak baik, orang yang pergunakan waktu sembarangan, sebenarnya hatinya sedang mendua antara kenyamanannya dan Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar prioritas, dia akan terlihat di jadwalnya, doa pribadinya, pelayanan, kesiapan berkorbannya. Ya, sekali lagi saya nggak larang kita untuk nongkrong. Tetapi kalau nongkrong itu menggantikan panggilanmu untuk bersaksi, menggantikan panggilanmu untuk melayani, menggantikan panggilanmu untuk bertumbuh, itu masalah di sana. Engkau sedang mendua hati. Itu cermin yang menandakan, oh hatiku lagi mendua. Karena apa? Di mana waktumu habis, di situ sebenarnya hatimu menetap. Halo? Tahu ciri-ciri khasnya dari omongan apa? Orang yang mendua hati itu selalu ngomong, nanti saja, nanti saja. Itu terus diulang, nanti saja. Diajak kemana? Nanti saja. Hati-hati dengan kata nanti saja. Karena itu bisa menandakan engkau sedang mendua hati. Halo? Perhatikan waktumu, yang setuju katakan amin. Perhatikan caramu gunakan waktu. Nah, kita lanjut lagi. Dikatakan tadi, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, yang terjadi hatinya menjadi tumpul. Kalau hatinya sudah menjadi tumpul, prosesnya biasanya begini. Awalnya dia biasa saja. Awalnya waktu dia diajakin memilih antara ke gereja dan pergi nongkrong, awalnya dia pilih nongkrong. Hatinya masih tertegur, Roh Kudus masih ngomong, harusnya kau ke gereja dulu. Hatinya gelisah. Tapi karena keseringan seperti itu, lama-lama jadi terbiasa. Mirip lagu ya, terbiasa. Lama-kelamaan yang begitu menjadi hal normal. Kalau lama-lama normal begitu, hatimu sudah gak sensitif lagi sama teguran Tuhan. Kalau hatimu sudah gak sensitif, engkau gak peka lagi sama tuntunan Tuhan. Kalau engkau gak peka lagi sama tuntunan Tuhan, pantas hidupmu gak jelas. Itu prosesnya. Makanya hati-hati dengan mendua hati. Halo? Ya. Dimulai dari mendua hati. Hatinya jadi tumpul. Bahasa Alkitabnya itu degil, bebal. Lalu menjadi gak peka, gak jadi sensitif. Lama-lama hilang arah dan tersesat. Hati tumpul itu kayak begini. Kita lihat terang tapi memilih tutup mata. Kenapa? Mengganggu kenyamanan. Itu kayak gitu orang yang hatinya degil. Siapa contohnya? Orang Farisi dan Yudas Iskariot. Ini ditegur sama Tuhan Yesus. Ia berduka cita. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Degil, tumpul. Siapa? Mereka itu orang Farisi. Saya nggak munculkan semua ayatnya. Ya. Hati-hati. Solusinya apa? Perhatikan solusinya baik-baik. Saya akan cepat. Yakobus 4 ayat 8. Nah, sebenarnya ayat ini itu dari luar ke dalam. Ya, dari luar ke dalam maksudnya apa? Mendekatlah, tahirkan tanganmu, dan sucikan batinmu. Nah, sebenarnya yang pertama engkau harus lakukan adalah sucikan hatimu. Sucikan hatimu itu bertanya bukan apa yang kau perbuat, tetapi bagaimana arah hatimu. Sama-sama katakan arah hati. Arah hatimu itu kemana? Perbaiki dulu arah hatimu yang disebut dengan katanya tadi arah hati. Ya. Sucikanlah hatimu. Berbicara mengenai mengapa kau melakukannya, mengapa kita melakukannya. Karena jujur saja kita bisa berhenti dari dosa tertentu, tapi hatinya masih mencintai dosa itu. Makanya yang harus dia perhatikan yang pertama adalah sucikan hatimu, hai yang mendua hati. Sucikan hati di sini artinya menyederhanakan arah batinmu. Ya. Hati yang suci itu bukan berarti nggak pernah tergoda, tetapi hati yang memutuskan kepada siapa dia mengarahkan hatinya dan siapa yang menjadi terutama. Dan menyucikan hati tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu respon terhadap anugerah Tuhan. Ya. Pada akhirnya
Orang yang mendua hati itu bukan masalah aktivitas rohani, tetapi kurang kejelasan arah batin. Nah, saya rindu kita semua begini. Perhatikan arah hati kita. Tuhan mau setiap kita, ya, coba saya lihat dulu yang di sini ya. Kita menyucikan hati, arah hati kita benarkan. Kalau arah hati kita berubah, maka yang terjadi itu di atasnya. Apa? Tanganmu akan berubah, artinya maksudnya tanganmu berubah, tahirkan tanganmu. Tangan ini tempat kita berbuat sesuatu. Kalau hati kita berubah, maka tangan kita dari yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ini perbuatan kita, dia harus berhenti melakukan perbuatan yang tidak baik. Berhenti yang namanya tadi, menaruh rasa aman pada uang, nongkrong gak jelas, harus berhenti. Ganti dengan yang lain, ganti dengan fungsi yang lain. Tangan itu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Berhenti melakukan hal yang gak berguna. Mulailah melakukan hal yang berguna. Itu artinya tahirkanlah tanganmu. Ya. Kalau kita sudah tahirkan tangan, nanti yang terjadi apa? Kita bisa mendekat kepada Tuhan. Dan janjinya apa? Ya, mendekat kepada Tuhan. Apa artinya maksudnya? Kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Orang yang hatinya mendua, sebenarnya dia yang capek. Kenapa? Ingat ya, logikanya begini, Tuhan itu tetap kuasanya, posisinya tetap. Orang yang hatinya mendua sebenarnya lari keliling-keliling kemana-mana. Nah, Yakobus bilang, stop, perbaiki hatimu, tahirkan tanganmu, kemudian datang kepada Tuhan. Disinilah Yakobus mengatakan berhenti lari kemana-mana, berhenti membagi kesetiaan, kembalikan pusat hidupmu sama Tuhan, mendekatlah sama Tuhan, dan beri Tuhan kembali ke posisi utama, bukan tambahan. Jangan taruh Tuhan di sela-sela ambisimu, letakkan Tuhan sebagai poros ambisimu. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita berhenti mendua, kembali fokus sama Tuhan, Tuhan berjanji kok, Dia akan mendekat kepadamu. Itu bukan berarti Tuhan cuek, tetapi itu berarti Tuhan akan merespon. Ya, jadi ingat, perbaiki hati kita, berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna, mendekat sama Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, kita ini kan manusia penuh dosa, bagaimana kita bisa mendekat dengan Tuhan? Allah kan kudus. Kalau Allah kudus, manusia berdoa, bagaimana mungkin manusia bisa mendekat? Kan firman Tuhan berkata, kuduslah aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan. Bukankah kekudusan Allah membuat kita punya jarak dengan Dia? Betul. Di perjanjian lama memang ada jarak. Ada batas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Enggak semua orang bisa masuk. Hanya imam besar yang bisa masuk, itu pun 1 tahun sekali. Dan kekudusan Allah adalah sesuatu yang membuat orang gemetar kalau masih bawa dosanya. Kekudusan Allah membuat manusia tidak bisa tahan di hadapannya kalau masih berdosa. Kekudusan Tuhan itu bukan sekedar bersih, tapi benar-benar tidak ada dosa sama sekali. Ini masalah. Seperti ada gap yang luar biasa jauhnya. Manusia berdosa, Tuhan sangat kudus. Tapi Ibrani 10 ayat 9 berkata apa? Jadi saudara-saudara, oleh siapa? Darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini kunci. Kita mendekat bukan karena kita cukup bersih atau dosa nggak ada dalam hidup kita. Kita mendekat karena Yesus yang sudah bikin jalan. Yang mengerti katakan amin. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Akses jalannya sudah dibuka melalui Yesus Kristus, dan mendekat berarti kembali kepada anugerah, bukan memamerkan kesalahan. Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi apa? Dekat. Ini bahasa relasi. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Maka sekarang pertanyaannya bukan bolehkah kita mendekat? No. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau mendekat melalui jalan yang sudah Tuhan siapkan, yaitu Yesus Kristus? Itu pertanyaannya. Kalau itu pertanyaannya, tidak ada alasan lagi sekarang kau mendua hati. Engkau harus berbalik kepada Tuhan lewat jalan yang sudah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Solusinya Yakobus 4 ayat 8. Saya rindu kita semua di tempat ini belajar. Lihat cermin hati kita seperti apa.
Hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Pemain musik, WL Singers maju ke depan. Masalahnya bukan Tuhannya yang sudah berubah, bukan tangannya yang kurang panjang, tangannya tetap panjang. Bukan telinganya yang kurang tajam mendengar, telinganya mampu mendengar. Bukan kuasanya yang berkurang, kuasanya tetap utuh. Bukan kasihnya yang berkurang, kasihnya tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang berubah adalah hati kita yang mendua. Dan tahu, inilah penyebab kita tidak bisa mengalami revival. Revival tidak dimulai dari suara musik yang lebih keras, tidak dimulai dari doa yang lebih panjang, tidak dimulai dari program. Revival dimulai saat hatimu yang mendua menjadi satu arah kepada Tuhan, menjadi memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Ketika uang tidak menjadi lagi sumber aman yang utama, ketika waktumu tidak kamu habiskan untuk kenyamanan pribadi, ketika dosa lagi kamu tidak kompromi terhadapnya, kamu bereskan, disitulah revival akan terjadi. Janji Tuhan nyata, Yakobus 4 ayat 8. Dikatakan apa? Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Itu bukan sekedar janji-janji omong kosong, itu sebuah fakta yang akan terjadi. Hari ini pertanyaannya bukan apakah saya dapat datang. Pertanyaannya adalah apakah engkau mau berhenti menjauh dari Tuhan? Apakah hatimu mau kamu arahkan satu-satunya kepada Tuhan? Kalau hari-hari ini engkau punya kompromi, engkau lihat, oh hatiku kompromi, hatiku gak jujur mengelola keuangan, hatiku bermasalah, masalah waktu dan keuangan. Maukah engkau jujur? Kalau ada hati yang terbagi, satukan kembali. Kalau ada tangan yang kotor, tahirkan kembali. Kalau ada hatimu yang mendua, minta Tuhan menyucikan kembali. Tahu kapal sampan yang punya 2 dayung? Kalau kita mendayung tangan kanan dan tangan kiri arahnya selalu berlawanan, kita akan tatiling di situ. Tahu tatiling? Putar-putar di situ. Tapi kalau kita arahkan ke arah yang sama hati kita, maka kita akan maju ke arah yang benar. Malam hari ini, coba kita renungkan hati kita. Bagaimana cara kita menggunakan waktu, bagaimana cara kita menggunakan uang kita. Mungkin di situ ada jawabannya. Mungkin selama ini hati kita betul-betul mendua. Dan malam hari ini Tuhan ajak kita semua untuk bertobat bersama-sama. Yang mau katakan amin. Tuhan mau ajak semua kita memulihkan hati kita. Kita bangkit berdiri. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Katakan kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Sama-sama katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Akan bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Dan biar ku menjadi ciptaan, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Malam hari ini kita minta hati kita, Tuhan pulihkan. Hati kita yang mendua, Tuhan benarkan. Sama-sama katakan.
minta sama Tuhan malam hari. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, selalu sama-sama katakan, biar ku menjadi ciptaan baru, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Katakan, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Kuduskan hatiku Tuhan. Mari kau lebih lagi, sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ubah hati Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Amin. Kudus berkenan padamu. Bagaikan emas yang murni, tetap bentuk hati hatiku. Yes, selalu yang ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Saat kita mendekat, kita tidak bisa menyangkal realita bahwa Tuhan itu kudus. Tapi ada kabar baik buat kita. Ada darah Yesus yang melingkupi kita sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Itu karena pengorbanan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib, yang akan kita peringati bersama-sama malam hari ini melalui perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu dan minta Tuhan melayakkan dengan darahnya. Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makanya malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, minta sama Tuhan melayakkan. Mungkin ada dosa kita yang kita sembunyikan. Mungkin ada kesalahan kita yang kita gak sengaja lakukan sama teman kita, sama saudara kita, sama papa mama kita. Kita minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ngomong sama Tuhan saat ini sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dan layakkan kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus malam hari ini. Kalau kau sudah minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan melayakkan, mari siapkan roti dan anggur. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan rotimu. Angkat tinggi lebih daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi cawan, lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita anggur yang ada di cawan ini, yang ada di tangan kita, adalah darah Kristus yang dicurahkan
untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu. Kau mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka suaramu. Ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tinggikan Tuhan Yesus. Say thank you. Bersyukur buat kebaikannya. Bersyukur buat pengorbanannya. Karena ini adalah kasih yang terbesar. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Ini karya terbesar yang kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat teguh, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kami bisa melihat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami memohon ubah hati kami seperti hati-Mu. Hati kami seringkali menjadi kering bukan karena Engkau menjauh tapi karena kami yang menjauh. Malam hari ini kami ditegur lagi, malam hari ini kami diajari kembali. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah, kamilah yang bermasalah. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa menghadap Engkau hanya dengan tangan kosong. Kami harus membawa darah Kristus dan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat setiap persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya yang kami lakukan mengingat apa yang sudah Engkau lakukan. Kasih-Mu yang terbesar untuk kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Menegur kami, mengkalibrasi kembali hati kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus akan membimbing anak-anak-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi yang hadir malam hari ini. Sehingga transformasi hidup terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang datang pulang tidak sama lagi. Menerima berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Sebentar sembari kita memberikan korban syukur persembahan kita, ada teman-teman Asar yang akan mengarahkan kita semua. Mari kita mengikuti arahan dari teman-teman Asar. Dan sebentar alur persembahan kita akan mulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan saya. Mari jemaat Tuhan kita mempersiapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ditabur di tengah-tengah kami. Kau berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Kau berkati Bapa, biarlah berguna bagi pelebaran firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. cintamu bagiku, kau duniaku. Di dalammu ku temukan kekuatan, kedamaian, ku tenang lewati badai, sebab kau besertaku. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Samanya Yesus, kasih-Mu tiada duanya, Kaulah alasanku. Berjemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, boleh kita bangkit berdiri dan sama-sama pujian. Adalah hal yang terindah yang pernah terjadi di hidupku. Kau buatku selalu baru. Ku ingin selalu di dekatmu, tak bisa hidup tanpa cintamu. Bagiku kau duniaku. Dalammu ku temukan kekuatan, kedamaian, ku tenang lewati badai, sebab Kau besertaku. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Samanya Yesus, kasih-Mu tiada duanya, Kaulah alasanku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Sungguh Kaulah kami, Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan. Kekuatan, kedamaian, ku tenang lewati badai, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu.
pembacaan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, shalom. Ya, kami mengucapkan selamat datang bagi para bapak ibu saudara sekalian yang baru pertama kali datang di GBI Oikumene. Nah, di samping kiri kanan akan ada aser yang berjalan membawa form selamat datang dan form pokok doa. Nah, form selamat datang ini bagi yang baru pertama kali hadir silakan datang untuk diisi. Nanti setelah diisi, mintakan nanti di bawah akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan sama gereja. Dan ada form pokok doa bagi yang ingin dibantu dalam pokok-pokok doa. Ada pokok doa misalkan ada yang teman yang sakit, atau saudara yang sakit, keluarga, ayah ibu yang sakit, itu bisa ditulis itu. Dan kita akan doakan di Pondok Daud. Ya, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi silakan diisi, jangan malu-malu dimintakan saja. Ya, form pokok doa dan form selamat datang sama teman-teman asar yang ada di samping kiri kanan. Ya, nanti akan di follow up oleh teman-teman dari pihak pastoral. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman sekalian, untuk minggu ini kita akan konsentrasi di kegiatan kita untuk ulang tahun anniversary Gol Sisi. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, ini bukan acara hanya untuk anak muda, tetapi ini acara kita semua. Jadi silakan, tolong ditamparkan flyernya. Jadi nanti tolong datang ke venue kita di Manunggal Mini jam berapa ini? Kita open gate jam 17, jam 5 sore. Ya, ini kan bulan puasa jadi saya yakin semua cepat pulang, kuliahnya juga cepat selesai. Datang di sana kita akan mulai ibadahnya itu jam 7 malam. Jadi datang kita juga ada pembicara kita Pak Christopher Tapiheru dan juga special perform. Ini kayaknya yang lama, harusnya ada yang baru. Ada penampilan dari Rizky di Kaiser ya. Jadi special perform, jadi di awal sebelum ibadah dia akan perform. Jadi kita semua diundang untuk datang, yang mengerti katakan amin. Ya, jadi teman-teman panitia sudah menyiapkan. Nah, kalau misalkan Pak saya belum bisa daftar karena saya gaptek, datang aja ke sana.
nanti di hari hanya nanti teman-teman Asar akan bantu. Tapi kalau yang bisa daftar segera daftar, karena kami ini akan menyiapkan tempat duduk dan konsumsi sesuai dengan jumlah yang ada. Nanti kita akan perkirakan di sana. Ya, jadi saya pastikan ayo kita semua datang, bukan cuma khusus anak muda, semuanya kita datang dan kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di tempat sana nanti di Manunggal Mini ya, tanggal 5 Maret nanti hari Kamis. Nah, berikutnya lagi karena acara kita ada untuk hari Kamis, maka hari Selasa kita akan adakan geladi bersih. Geladi kotor di tempat ini, nanti geladi bersihnya hari Kamis. Lalu kemudian saraba kita off-kan dulu karena kita persiapan ya. Lalu kemudian hari Sabtu, nah ini yang penting, hari Sabtu geladi ibadah raya 3 itu jam 1 sampai jam 3. Nah jam 3 sampai jam 5 sore kita ada coaching khusus. Dari PGPI membuat coaching untuk drum sama bass di tempat ini. Nanti yang ada jadi sharing itu ada Daniel Malengkai pemain bass dan ada JJ yang main drum tadi di Baraya 2. Nanti kita akan sama-sama sharing. Jadi bagi yang mau mendaftar nanti silakan langsung chat ke nomor yang ada di bawah sini nih. Berapa? 0815 2496 9999. Nanti silakan lihat di IG kita, itu ada flyernya ya. Jadi silakan nanti, ini juga luar biasa, ini gratis. Jadi ini betul-betul mini coaching. Jadi nanti kita akan sama-sama ngobrol dengan kedua orang ini yang sudah malang melintang di mana? Di galaksi dan bukan di mana? Exodus. Exodus sih. Ya di galaksi-galaksi itulah ya. Tapi enggak, mereka ini pelayan Tuhan dan biasanya mereka itu main di reguler, main di tempat-tempat reguler. Jangan salah loh, mereka itu punya nama bandnya namanya Jelita. Tahu artinya Jelita? Yesus lindungi kita. Jelita musik gitu ya. Jadi jangan salah, mereka ini anak-anak Tuhan sebenarnya yang memang mendedikasikan dirinya untuk musik. Jadi datang kita sama-sama belajar. Yang mau katakan amin. Lalu jam 6 ada doa pelayan di tempat ini, jam 7 malam hari Sabtu. Ini hari Sabtu ya ada geladi untuk ibadah raya 1. Nah, hari Minggu kita akan ketemu kembali di tempat ini jam 9, jam setengah 5 dan jam 7 malam. Saya harapkan kita semua kembali di tempat ini, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Lalu saya mau memberitahu juga teman-teman yang masih terbeban karena ini panitia masih terus mencari. Habis basar ya, masih ada? Masih ada. Oh, di bawah itu ada basar karena teman-teman masih cari dana. Saya dengar-dengar tadi mulai dari tadi siang sampai ini dananya masih kurang lebih 2 miliar. Gitu ya, bohong, enggak. Gitu ya. Jadi dananya masih kurang sekitar 10 sampai 12 juta. Yang terbeban silakan mau bantu atau misalkan enggak saya mau bantu tapi tenaga, nanti silakan hubungin panitia ya. Nah, berikutnya yang penting juga buat kita semua yang berulang tahun sepanjang bulan Maret, silakan maju ke depan. Kita akan berikan souvenir dari gereja dan kita akan doakan sama-sama. Silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Ya, silakan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Maret, maju aja nggak apa-apa. Kalau kamu sudah maju nanti yang lain itu maju. Biasanya malu-malu harimau, gitu ya. Harimaunya mau tapi malu-malu kan begitu. Silakan. Ada lagi? Oh ada bos. Sini di tengah ada lagi, sebelah sini nggak ada. Sebelah sini ya ada lagi. Nah kan saya sudah bilang. Nah agak ke tengah lagi. Ya siapa lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Maret? Ada lagi? Silakan. Oh ini juga. Agak geser ke sebelah kiri. Ya lagi. Ya geser sebelah kiri. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Maret ini? Silakan. Halo. Oke, kalau sudah tidak ada kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Maret ini. Bapak di surga, kami mau mengucap syukur buat rekan-rekan saudara kami yang berulang tahun di usianya di bulan Maret ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam masa depannya, dalam karirnya, dalam pekerjaannya. Tuhan tolong sertai apapun yang dikerjakan oleh tangannya. Tuhan buat menjadi berhasil. Kami berikan biar kesehatan melimpah, kesehatan selalu menyertai kemanapun dia pergi. Jadikan dia kepala bukan menjadi ekor. Jadikan dia kesayangan dimanapun dia berada. Sehingga pada saat melihat dia maka kasih karunia Allah turun dalam hidupnya. Kami serahkan Tuhan orang tuanya, keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam apapun yang mereka lakukan untuk memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami urapi dan kami berkati Tuhan. Dan biarlah malam hari ini di usia yang baru di bulan Maret ini. Anugerah Tuhan akan melimpah dalam kehidupan-Mu. Kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Umur panjang. Di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada Mas Sen, selamat ulang tahun Mas Sen. sampai selamanya. Jesse, selamat ulang tahun. Panjang di tangan kanan, Selamat ulang tahun. kiri ada kekayaan Dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Ya, selamat buat teman-teman yang ulang tahun sepanjang bulan Maret. Ada yang ulang tahunnya persis tanggal 5 Maret? Kalau ada nanti kita siapkan hadiah khusus. Marsen, serius. Nanti bikinkan tumpeng ya. Kan sekalian. Nah, nanti kita, jadi tanggal 5 kita juga akan merayakan ulang tahunnya Marsen. Marsen mau traktir kita semua makan. Haleluya. Kan gitu ya. Jadi jangan sampai nggak datang. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Nyanyi dan bersoraklah, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini, terima kasih buat lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh datang di tempat ini Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, memuliakan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan ibadah kami malam hari ini adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan, adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan melalui setiap ibadah kami malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Berdoa terus Tuhan buat setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini Tuhan dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Kau terus urapi lebih dalam lagi Bapa. Biarlah setiap talenta demi talenta yang Tuhan anugerahkan buat setiap para pelayan Tuhan malam hari ini, mereka pakai terus memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman Tuhan malam hari ini, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat pengurapan yang daripada Tuhan. Lebih lagi Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, biarlah dimanapun hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, ada kuasa
kuasa Tuhan dinyatakan, ada mujizat Tuhan dinyatakan, bahkan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat setiap seluruh jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini Bapa. Berkati terus setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, mulai dari orang tua, anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak mudamu yang hadir malam hari ini Tuhan Yesus. Dalam pengurapan yang daripada Tuhan terus Engkau limpahkan buat setiap kami yang hadir malam hari ini Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam perkuliahan kami, dalam sekolah kami, dalam pendidikan kami, dalam apapun kami Tuhan, kami terus bertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Biarlah Tuhan yang terus lindungi kami, Tuhan yang terus memelihara kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada tangan Tuhan yang menopang kami, ada kekuatan yang daripada Tuhan terus menaungi kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan, panah api dari si jahat tidak akan mengganggu kehidupan kami, karena kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Kamu terus berdoa buat orang tua kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Tuhan, dalam masa tuanya biarlah ada terus topangan daripada Tuhan. Kami topang Ibu Gembala kami di dalam doa Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan Kau limpahkan buat kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Berkati setiap aktivitasnya, bahkan kesehariannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memelihara, melindungi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus serahkan Tuhan buat acara Gol Sisi Tuhan di tanggal 5 nanti, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Bahkan kami berdoa buat cuaca Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan cuaca yang terbaik, hingga Tuhan acara kami dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga setiap Tuhan gedung yang akan kami tempati nantinya Tuhan. Jauhkan dari segala Tuhan kejahatan, bahkan biarlah setiap gedung kami terus dilindungi, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Kau akan kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang di acara kami nantinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Mau terus berdoa Tuhan buat gereja kami di tempat ini. Biarlah keberadaan gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Tetapi gereja kami berada di tempat ini semata-mata menjadi berkat Tuhan, menjadi jawaban buat orang-orang yang di sekitar kami di tempat ini. Biarlah lewat gereja kami Tuhan akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Puji nama Bapa di sorga. Biarlah Tuhan kami terus berdoa buat kota Makassar. Kau lawat kota Makassar Tuhan. Kota Makassar dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ada pertobatan terjadi di atas kota ini Tuhan. Keamanan terjadi di atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ada lawatan Tuhan, ada hujan pertobatan terjadi di atas bangsa ini. Berkati setiap pemerintah yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada Bapa. Keamanan di atas bangsa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Kamu terus berdoa Tuhan buat kegiatan kami selama sepekan yang akan kami lewati ke depannya Tuhan. Kami berdoa akan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kasih naungan sayap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan doa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Jika kami menyakiti hati Tuhan, bahkan jika kami menyakiti orang-orang yang di sekitar kami menyakiti orang tua kami, ampuni kami. Sucikan kami, kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Kristus yang kami terima malam hari ini. Biarlah kehidupan kami terus semakin mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami. Ini doa ucapan syukur kami yang telah kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu malam hari ini pulanglah. Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar Allah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, dan semua memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak, jangan lupa mampir di bawah.